Pemirsa yang kami hormati, setiap menjelang atau pas Hari Raya Idul Adha, biasanya ada saja komentar nyinyir yang menganggap Idul Adha sebagai Hari Raya Pembantaian. Ada juga yang menyampaikannya secara halus berpura-pura mengusulkan agar bentuk kurban diubah caranya dengan perbuatan lain. Semisal membagi uang atau cara lain yang tidak pernah dituntunkan dalam syariat kurban. Bagaimana sebaiknya kita menyikapinya? Selamat menyimak sajian kami. Setiap menjelang atau ketika Hari Raya Idul Adha, selalu saja bermunculan para pembela hak asasi binatang. Mereka gemar mengumbar kebencian di media sosial, seolah-olah bicara soal hati nurani, dengan menganggap Idul Adha adalah Hari Raya Pembantaian. Sehingga Islam terkesan kejam, brutal dan tak kenal kasih sayang. Namun ada juga yang menyampaikannya dengan cara yang lebih halus, mereka mengusulkan memodifikasi bentuk kurban dengan mengubahnya menjadi lain yang intinya mengubah syariat. Dalam situs Islam liberal banyak bertebaran tulisan yang mendekreditkan Hari Raya Kurban, salah satunya seperti berjudul, Narasi Kekerasan di Hari Raya Kurban. Dalam tulisannya oknum liberal ini mengatakan bahwa ia selalu cemas melihat televisi pada saat Hari Raya atau beberapa hari setelahnya. Sebab tayangan berita di televisi pasti seragam, menggambarkan pelaksanaan ibadah kurban yang dalam banyak kasus begitu vulgar. Gambar hewan dipotong terpampang dengan jelas, menggambarkan aroma kematian. Di bagian lain tokoh Jil, Ulil Absar Abdallah menulis, yang perlu dipikirkan ulang, apa perlu kita menyembelih ribuan binatang selama Idul Adha? Menurut saya, tidak. Ganti saja dengan uang. Menurut saya, membantai ribuan binatang dalam sehari hanya demi ritual agama, kurang layak dilakukan. Lebih baik, uang untuk beli binatang korban diberikan kepada pengusaha kecil sebagai modal usaha. Menurutnya, korban dalam bentuk hewan hanya menghambur-hamburkan sumber daya alam. Kurang tepat. Sebenarnya kalau mereka mau berpikir secara jernih dan melepaskan prasangkanya, mereka tentu akan menerima dan menghormati ibadah kurban, sebagaimana mereka sok toleran dan membela keyakinan agama lain. Kalau mereka sebut Idul Adha sebagai pembantaian, mengapa diam saja atas penyembelihan hewan sapi atau kambing di rumah-rumah potong hewan setiap hari yang dagingnya dijual di masyarakat? Ya. Setiap hari terjadi pembantaian binatang di seluruh dunia. Lalu mengapa baru ribut setahun sekali? Maka dari itu, sebaiknya mereka merenung dan berpikir dulu sebelum bicara. Sudah jelas bahwa Allah Ta'ala menciptakan hewan itu sebagai rizki bagi manusia. Jadi, menyembelih hewan untuk dimakan bukanlah termasuk menyiksa dan menzalimi. Yang tidak boleh disembelih itu hewan-hewan yang dagingnya haram dimakan, dan hewan-hewan langka yang ditakutkan kepunahannya. Atau sekedar membunuh untuk kesenangan semata sehingga hewan-hewan itu mati secara sia-sia. Kembali ke pendapat kurban bisa diganti uang untuk biaya pendidikan, atau untuk mereka yang membutuhkan mengapa mesti nyinyirin hewan kurban. Mengapa tidak langsung saja mengangkat isu zakat, infak dan sodakoh? Yaitu bagaimana caranya menggalakkan isu itu agar lebih optimal. Kalau isu itu bisa dikelola secara optimal tentu jauh lebih baik. Dalam Islam ada banyak sekali model penghimpunan dana sosial, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tentang kurban diganti dengan uang, arsip lama di situs resmi NU tahun 2005, Rais Syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama kala itu Kiai Haji Maruf Amin menyatakan bahwa kewajiban mengeluarkan kurban tidak dapat diganti dengan uang, sebagaimana pendapat yang disampaikan sebagian orang. Kurban itu tidak dapat diuangkan, kalau dengan uang itu namanya syadakoh, bukan kurban lagi. Karena kurban itu berarti memotong atau menyembelih kurban, maka karena itu ia tidak dapat diuangkan atau diganti.